Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Diliani, NIM 430 1022 122. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik 4 untuk demonstrasi kontekstual makul filosofi pendidikan, yaitu Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, kita harus ketahui sendiri bahwa Pancasila itu merupakan idealisme yang sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia dan telah menjadi kepribadian bangsa itu sendiri. Nah, untuk penerapannya di sistem pendidikan, Ki Hajar Dewantara mencoba merumuskan untuk profil pelajar Pancasila atau P3, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Di sini saya mengambil tempat demonstrasi kontekstual, yaitu tempat saya PPL di SMA Kesatrian 2 Semarang. Nah, kemudian di sini untuk profil P3 yang diadaptasi ada 3. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir ada bergotong royong, dan merupakan hal yang paling umum dan dominan di masyarakat Indonesia dan sudah berkembang sejak lama. Perwujudan profil P3 ini diadaptasi agar anak-anak nantinya mendapatkan pribadi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bagaimana identitas bangsa Indonesia itu dilihat di mata dunia. Nah, kemudian untuk mewujudkannya, di sini saya mengambil pelajaran kimia untuk mata pelajaran asam basa dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, menjelaskan konsep asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menggunakan alat praktikum, mengolah data hasil percobaan berupa trayek perubahan pH, beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Nah, hal ini dihubungkan dengan keterampilan itu sendiri dari siswa, sehingga nanti dalam mewujudkan keterampilan itu mereka juga dapat mengembangkan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian di sini untuk profil yang pertama, yaitu untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, diwujudkan dengan peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian peserta didik berkelakuan baik dan menjaga sikap, dan peserta didik tepat waktu dalam beribadah. Artinya pada jeda-jeda praktikum, karena hal ini cukup dekat dengan jam istirahat dan sholat Jumat, maka guru juga harus memperhatikan waktu dari praktikum itu sendiri dan memastikan jika siswa ini beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, terutama untuk yang pria, mereka akan sholat Jumat, maka guru harus memperhatikan waktu praktikum agar tidak terlalu molor, seperti itu. Terus kemudian untuk profil bergotong royong, di sini tentu saja untuk pelaksanaan praktikum kan dilakukan secara berkelompok, maka peserta didik melaksanakan langkah praktikum dengan pembagian secara kelompok. Kemudian praktikum yang dilaksanakan adalah pH asam basa dengan tujuan mencari pH suatu larutan dengan menggunakan indikator. Di sini siswa bekerja sama satu sama lain untuk mengerjakan langkah per langkah dalam LKPD tersebut, karena dalam beberapa langkah itu siswa membutuhkan kerjasama yang baik dalam tim agar waktu yang dibutuhkan itu cukup dan praktikum menjadi lebih efisien. Contohnya yaitu pada saat praktikum penentuan trayek pH untuk larutan yang tidak diketahui pH-nya, maka di situ kan ada beberapa larutan. Siswa harus membagi dengan baik secara bergotong royong, mengkomunikasikan dengan teman-temannya jika saya akan mengerjakan praktikum yang pertama atau yang kedua, sehingga nantinya hal ini dapat dilaksanakan secara efisien. Kemudian untuk bernalar kritis, di sini melalui kegiatan praktikum dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, siswa dapat melatih keterampilan berpikir kritisnya, tentu saja karena di sini menggunakan sintaks PBL mulai dari orientasi masalah sampai dengan evaluasi itu sendiri. Nah, di sini siswa dapat melatih nalar kritisnya, terutama nantinya ketika dia tumbuh menjadi pribadi yang siap terjun di masyarakat, dia dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dari sini dengan cukup baik, karena siswa itu sendiri juga kita tidak bisa anggap bahwa dia adalah sebuah kertas kosong atau sebuah tabula rasa, maka dari itu kita harus memberikannya kebebasan di sini dalam berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan praktikum itu sendiri. Kemudian tantangan yang dihadapi tentu saja dalam
pembelajaran diferensiasi di sini karena menggunakan model PBL, dan tentu saja secara otomatis terjadi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kondisi kelas yang heterogen sehingga perlu kontrol yang lebih dari guru itu sendiri. Kemudian kurangnya jam pelajaran yang tersedia karena keterbatasan waktu dalam PPL. Hal ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal untuk sesi praktikumnya, terutama untuk beberapa materi. Maksudnya materi asam basa yang dilaksanakan itu hanya mencakup penentuan trayek pH saja dan belum sampai dengan penentuan trayek dari range indikator alami, sehingga hal ini menjadi keterbatasan yang harus diselesaikan di kemudian hari. Untuk PR-nya juga mungkin untuk waktunya bisa lebih diefisienkan. Kemudian untuk solusinya yang pertama yaitu evaluasi pada pembelajaran diferensiasi agar kelasnya itu tetap terkontrol. Maksudnya siswa dibiasakan untuk tertib, siswa dibiasakan untuk mandiri dan bekerja sama dengan satu sama lain agar waktu yang digunakan itu efektif benar-benar untuk sesi praktikum ini. Kemudian efisiensi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu tadi ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan untuk topik 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.